Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Setia Novanto. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak Irman Gusman, yang saya selalu banggakan dan saya selalu minta untuk menjadi mentor saya, Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Abu Rizal Bakri, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Hatta Rajasa, sahabat saya, Ketua Umum Partai Hanura, Bapak Wiranto, Ketua Umum Partai P3, Bapak Ian Farid, dan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Anies Mata, dan seluruh para wakil lembaga tinggi negara, para menteri kabinet kerja, dan tentunya seluruh duta besar negara-negara sahabat, dan bapak-bapak ibu sekalian, para tokoh masyarakat, dan Bapak Utoy Usman di sini, yang saya banyak belajar 20 tahun yang lalu dari beliau, dan tentunya yang lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan seluruh kader Perindo, Partai Perindo di mana kalian, dan tamu undangan yang saya banggakan. Pertama-tama izinkan saya mengajak untuk mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena dengan rahmat-Nya kita pada malam hari ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan dalam acara yang sangat bersejarah bagi Partai Perindo, yaitu deklarasi Partai Perindo pada hari ini, Sabtu, tanggal 7 Februari 2015. Saya atas nama seluruh keluarga besar Partai Perindo mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas perkenan Bapak-bapak, Ibu-ibu saudara sekalian untuk berkenan hadir dalam acara pada malam hari ini, dan sungguh merupakan satu kehormatan bagi kami. Banyak yang bertanya-tanya apa yang melatar belakangi hadirnya atau lahirnya Partai Perindo di peta perpolitikan nasional. Partai Perindo memiliki basis perjuangan mewujudkan Indonesia sejahtera lahir dan batin. Saat ini kita tahu permasalahan bangsa Indonesia yang kita cintai ini adalah kesejahteraan, pendidikan, dan moral. Secara ekonomi, Indonesia bisa dikatakan cukup tertinggal. Pendapatan per kapita Indonesia masih di bawah $4.000. Sedangkan untuk menjadi negara maju, kita harus mencapai paling sedikit $12.000 per kapita. Artinya apa? Ekonomi Indonesia harus naik di atas 3 kali lipat atau 300% untuk bisa menjadi negara maju. China dengan penduduk di atas 1,3 miliar jiwa sudah mencapai di atas $7.000 per kapita. Sedangkan Malaysia diperkirakan dalam 2 tahun mendatang akan mencapai $12.000 per kapita. Dan yang lebih memprihatinkan adalah tingkat kesenjangan sosial yang cukup tinggi di Indonesia, di mana sesuai dengan Gini ratio yang merupakan tolak ukur tingkat kesenjangan sosial mencapai tingkat tertinggi dalam 20 tahun belakangan ini, yaitu 0,41. Artinya apa? Pertumbuhan ekonomi nasional selama ini tidak merata dan cenderung dinikmati oleh kalangan menengah atas.
Secara kuantitatif, masyarakat kita masih banyak yang hidup di bawah $1.000 per kapita, bahkan lebih dari 50%. Yang menurut definisi daripada Bank Dunia, mereka masuk dalam golongan underdeveloped atau terbelakang. Agar Indonesia dapat menjadi negara maju, diperlukan pertumbuhan yang lebih pesat lagi, namun juga pada saat yang bersamaan menyentuh dan memberikan manfaat bagi masyarakat golongan ekonomi lemah, yang pada umumnya adalah UMKM, petani, para nelayan, dan pengangguran serta buruh, serta beberapa kelompok profesi lainnya di daerah-daerah seperti guru dan lain-lain. Kita selama ini terfokus hanya pada pertumbuhan ekonomi makro dan kurang memperhatikan distribusi atas pertumbuhan tersebut. Kalau pendapatan domestik bruto atau PDB nasional kita besarnya mendekati $1 triliun, di mana menempatkan Indonesia pada urutan 16 besar dunia secara ekonomi. Namun kita harus sadar, karena itu ditopang oleh penduduk Indonesia yang sangat besar, yang jumlahnya 250 juta jiwa, yang menempatkan Indonesia nomor 4 besar dunia. Namun kesejahteraan masyarakat seharusnya direfleksikan antara lain dari pendapatan per kapita dan tingkat kesenjangan sosialnya, yang mana dapat dikatakan Indonesia saat ini masih tertinggal. Di bidang pendidikan, di atas 40% masyarakat kita memiliki latar belakang pendidikan SD ke bawah, dan hanya 9% penduduk Indonesia yang pernah mengenyam pendidikan perguruan tinggi. Bahkan sekitar 50% pekerja Indonesia berlatar belakang pendidikan SD ke bawah juga. Kita boleh bangga sebagai bangsa yang besar memiliki prosentasi masyarakat usia muda yang sangat besar. Namun dari sisi pendidikan formal maupun informal kita masih jauh tertinggal. Dan ini adalah salah satu penyebab rendahnya tingkat produktivitas nasional. Dari sisi moral, bangsa kita telah lama dan masih terus bergumul dengan permasalahan-permasalahan lain seperti korupsi yang merajalela di mana-mana. Di samping permasalahan penegakan hukum yang masih jauh dari harapan kita semua. Permasalahan kasus-kasus korupsi yang kita lihat sehari-hari merupakan sebagian kecil dari kejadian korupsi yang sesungguhnya. Oleh karena keprihatinan atas hal tersebut, itulah yang melatar belakangi lahirnya dan hadirnya Partai Perindo. Partai Perindo bertekad, tentunya bersama-sama dengan partai politik lainnya dan pemerintah, sebagai mitra kerja untuk mengatasi permasalahan-permasalahan bangsa. Sehingga cita-cita kita sebagai bangsa untuk mencapai masyarakat sejahtera, lahir dan batin dapat kita wujudkan. Kita yakin apabila masalah-masalah bangsa yang tadi telah saya sampaikan antara lain dapat kita atasi, ekonomi Indonesia dapat tumbuh bukannya 5-6% setiap tahun, tapi bisa 8-9% atau bahkan lebih, karena akan lebih banyak elemen masyarakat yang produktif yang menjadi penggerak pembangunan ekonomi nasional. Kita semua tentunya ingin rakyat Indonesia memiliki kualitas hidup yang layak dan bermartabat. Partai Perindo bertekad untuk selalu mengembangkan demokrasi dan mewujudkan pemerintahan yang berkeadilan dan bebas KKN, ikut menjaga keutuhan NKRI, menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, menegakkan HAM dan tentunya kewajibannya juga, serta fokus pada pertumbuhan ekonomi yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat golongan ekonomi lemah. Hal ini sejalan dengan Pancasila yang juga merupakan basis ideologi Partai Perindo dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini juga sejalan dengan cita-cita kemerdekaan dan pendiri bangsa kita, di mana dalam sila terakhir Pancasila jelas disebutkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mencerminkan perlunya bangsa Indonesia menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, Partai Perindo telah resmi menjadi badan hukum partai politik pada tanggal 8 Oktober 2014 lalu. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut ambil bagian dalam proses lahirnya Partai Perindo ini. Nama Perindo merupakan singkatan dari Persatuan Indonesia. Sebagai partai modern, Partai Perindo merupakan perpaduan antara partai massa dan partai kader, namun dengan tetap memiliki komitmen menjunjung tinggi pengelolaan partai secara profesional, memelihara persatuan dan nilai-nilai luhur budaya berbasis pada kekuatan rakyat, serta memiliki orientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kita pasti sulit mewujudkan persatuan dan kesatuan yang kokoh jika tidak diimbangi dengan kesejahteraan, khususnya di tengah masyarakat kita yang sangat beragam dan majemuk. Kondisi bangsa kita saat ini harus diakui sangat rentan terhadap retaknya persatuan dan kesatuan karena disebabkan tingginya tingkat kesenjangan sosial. Dan untuk mengatasi masalah ini, kita harus memperjuangkan secara bersama-sama. Seluruh elemen bangsa harus bersatu padu. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya muliakan, khususnya kepada seluruh pengurus, kader, anggota, ataupun simpatisan Partai Perindo, saya serukan, marilah kita syukuri deklarasi pada malam hari ini. Tanpa campur tangan Tuhan yang Maha Kuasa, tidak mungkin eksistensi Partai Perindo dapat diwujudkan. Saya ingin menyerukan kepada seluruh elemen Partai Perindo juga bahwa pasca deklarasi ini merupakan tantangan bagi kita semua agar mampu mewujudkan seluruh visi, misi, dan basis perjuangan dari Partai Perindo. Kita harus ingat, sebagai partai politik termuda, harus menjaga sikap agar tetap rendah hati dan selalu menghormati dan menghargai partai politik lainnya yang jauh lebih senior dari Partai Perindo. Mereka semua adalah saudara-saudara kita seperjuangan dan sebagai mitra kerja kita untuk mewujudkan Indonesia sejahtera lahir dan batin. Tentunya berdasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa kita dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita semua memiliki cita-cita yang sama, menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, yang disegani oleh seluruh dunia internasional dan dapat kita banggakan bersama. Kita memiliki tugas dan kewajiban untuk membangun bangsa kita dengan hati yang tulus dan rela berkorban, sebagaimana telah dilakukan oleh para pejuang dan pendiri bangsa kita yang kita cintai ini. Keberhasilan bukanlah diukur dari deklarasi ini. Itu yang harus kita ingat kepada seluruh kader Perindo. Deklarasi ini hanya awal dari satu perjuangan. Keberhasilan kita akan diukur dari bagaimana kita mampu mewujudkan Indonesia sejahtera lahir dan batin melalui Partai Perindo. Bapak dan Ibu serta saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, khususnya kepada rekan-rekan partai politik yang merupakan senior kami, Partai Perindo sebagai partai baru, tentunya pada kesempatan malam hari ini mohon doa restu supaya dapat diterima dengan baik. Termasuk teman-teman Koalisi Merah Putih. Dan tentunya KIH juga.
Sebagai mitra kerja kita bersama-sama membangun bangsa karena tujuan kita adalah sama. Partai Perindo tidak bermaksud menciptakan kompetisi, melainkan menciptakan sinergi. Indonesia adalah bangsa yang besar, sehingga memerlukan partisipasi semua pihak untuk mengejar ketertinggalan kita, dan itu harus kita akui. Bapak dan Ibu serta saudara sekalian yang saya muliakan, saya atas nama keluarga besar Partai Perindo sekali lagi izinkan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya atas doa restu dari Bapak dan Ibu sekalian untuk berkenan hadir dalam deklarasi Partai Perindo pada malam hari ini yang merupakan sejarah bagi kami. Sebelum saya akhiri pidato politik saya pada malam hari ini, izinkan saya berbagi pantun untuk kita semua. Berjalan sepanjang pesisir, memandang indahnya samudra, Partai Perindo hadir untuk Indonesia sejahtera. Saya ingin seluruh kader Perindo untuk menyerukan yel-yel, Partai Perindo, Partai Perindo. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Santi 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 Om. Lebih meriah lagi hadirin sekalian, lebih meriah lagi.